Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat kita. Di luar sana banyak berkata, sejak kapan Tuhan diangkat? Yesus diangkat menjadi Tuhan. Tapi bagi kita yang percaya, dia sangat berharga bagi orang-orang yang percaya, karena kita menggantungkan hidup kita kepada dia. Mari dan 5 menit bersama dengan firman, kiranya malam ini Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan iman kami tetap kokoh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam Matius 7. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa tema kita saat ini adalah membangun di atas batu karang. Membangun di atas batu karang. Nanti besok pagi saya akan membawakan membangun rumah iman. Nah, jadi membangun di atas batu karang iman, ya, batu karang kita itu adalah Yesus. Batu karang iman kita itu adalah Yesus, sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Nah, maksud membangun di atas batu ialah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Itu yang pertama. The listener of the word, pendengar, ya, atau hearer of the word. Jadi pendengar firman. Jadi kalau kita menjadi pendengar firman, berbahagialah orang yang mendengar, tapi gak berhenti di situ. Nanti bagian keduanya pelaku. Jadi orang mendengar saja sudah disebut berbahagia. Sebab apa? Firman Allah katakan, firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan Alkitab mengatakan, kalau kita mendengar tapi tidak melakukan, kita sama orang bodoh. Tapi kalau kita mendengar lalu melakukan, itu menjadi orang bijaksana. Itulah sebabnya ketika kita menyadari bahwa kita membangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, kita harus mengingat bahwa kita harus setia untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi jangan berhenti di situ. Yang kedua, kata firman Allah adalah the doer of the word. Jadi pelaku firman Allah. Jadi kalau kita the doer of the word, kita pelaku firman itu akan sudah meningkat. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, kata firman Allah dengan jelas, ada prosesnya yang sangat panjang. Daud mengalami prosesnya sendiri, Abraham mengalami prosesnya sendiri, Ayub mengalami prosesnya sendiri, Yusuf mengalami prosesnya sendiri. Tidak ada yang sama dalam proses-proses yang dilakukan Allah bagi setiap orang percaya. Tapi intinya adalah, apakah ketika kita menjalani proses itu kita bertahan dalam kehendak Allah, atau justru sebaliknya kita keluar daripada firman Allah. Dan kalau engkau membangun imanmu, membangun rumah imanmu di atas pasir, maka dipastikan akan hancur. Karena apa? Akan ada seperti Alkitab katakan, datang hujan, datang banjir, datang angin, dan melanda memukul rumah itu. Hebatlah kerusakannya. Tetapi kalau engkau membangun rumahmu di atas firman Allah, engkau menjadi pendengar firman Allah, menjadi pelaku firman Allah. Itu sebabnya berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang melakukan perintah Allah, orang-orang yang melakukan firman Allah akan tetap dipelihara, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Haleluya. Jadi jangan hanya mendengar. Ada banyak orang hanya mendengar, tidak melakukan.
Orang yang kuat itu adalah mendengar dan melakukan dalam hidupnya. Memang kalau sudah iman timbul dari pendengaran, kita lalu berhenti, kita beriman tapi tidak melakukan action, sama saja. Tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mendengar dan iman kita timbul, kita lakukan dengan iman kita, yakin dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga adalah menjadi pecinta Allah. Haleluya. Jadi kalau kita menjadi pecinta Allah, artinya kita mengasihi Allah dengan tulus. Ketika kita mengasihi Allah dengan tulus, kita mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang taat. Kita menyembah Tuhan. Yang penting bagaimana seorang pecinta Tuhan itu. Jadi seorang pecinta Tuhan itu dia akan bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya yang dipercayakan dalam kehidupannya. Enggak, Tuhan aja dari pagi sampai sore sampai malam dia sama Tuhan saja. Tidak seperti itu. Dalam pekerjaannya dia akan melakukan yang terbaik supaya Tuhan dimuliakan. Sebagai dosen dia akan memberikan yang terbaik, sebagai guru dia akan memberikan yang terbaik, di pemerintahan dia akan memberikan yang terbaik, di dalam mengejar cita-cita dia akan melakukan yang terbaik, tidak menjadi pemalas. Karena apa? Dia pecinta Tuhan. Kalau dia pecinta Tuhan, dia ingin Tuhannya dimuliakan melalui hidupnya, dan di dalam kehidupan dia sebagai orang percaya kepada Tuhan. Apakah kita menjadi pecinta Tuhan? Kita tidak akan bisa menjadi pecinta Tuhan kalau kita membangun rumah iman kita, membangun di atas batu, di atas pasir. Gak akan pernah. Kita harus membangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau mau melihat, engkau menjadi pencinta Allah. Seorang pecinta Allah adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang tidak malas. Kalau kerjamu berdoa, membaca firman Allah sampai engkau telantarkan keluargamu, engkau tinggalkan keluargamu. Aku sedang berdoa, walaupun Tuhan katakan bahwa ketika Marta bersungut-sungut melihat adiknya Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan, enak-enak mendengarkan firman Allah. Firman Allah katakan, Yesus katakan kepada Marta, Marta, enggak menyusahkan dirimu sendiri. Karena dia minta tolong supaya Maria itu menolong dia. Dan firman Allah yang terbaik sudah dilakukan oleh Maria. Yaitu memang, mulai harimu dengan Tuhan. Mulai kehidupanmu dengan Tuhan. Jadi pecinta Tuhan. Tapi bukan menjadi orang yang malas. Maria bukan orang yang malas, tetapi dia sedang melakukan yang terbaik pada hari itu untuk bersama dengan Tuhannya. Dan kita harus gunakan hari-hari kita untuk bersama dengan Tuhan di hari-hari yang sedang tak menentu ini. Kadang-kala kita khawatir, kita takut, kita cemas apa yang akan terjadi, bagaimana kelak situasi saya, keadaan saya, masa depan anak-anak saya, masa depan gereja Tuhan, masa depan rakyat, masa depan, semua kita pikirin. Tetapi yang satu hal, kalau engkau menjadi pecinta Allah, engkau akan menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, bangunlah di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan iman kita adalah kehidupan yang memuliakan Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami tidaklah menjadi orang-orang yang bodoh, tapi menjadi orang-orang yang bijaksana, karena kami mendirikan rumah di atas batu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.